Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema pada malam hari ini yang disampaikan oleh DKM meraih keberkahan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan syahrul barakah, bulan di mana di dalamnya banyak sekali keberkahan. Dan sangat merugi kalau kita sudah datang atau kita sudah mendapatkan atau berada di bulan Ramadan tapi belum mendapatkan keberkahan di dalamnya. Apa maksudnya? Keberkahan selain Allah curahkan dengan rahmat dan kasih sayangnya, tentu ada hal yang lebih besar daripada itu, dan kita berupaya untuk menjemput keberkahan itu yang nilainya lebih besar. Tentunya banyak sekali keberkahan yang Allah berikan, yang Allah akan betul-betul berikan hal tersebut atau seorang hamba tersebut akan mendapatkannya ketika seorang hamba tersebut betul-betul mujahadah dalam menunjukkan kualitas semangat ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu setiap manusia yang menjalankan usaha atau bisnis, katakanlah, pernah akan berada pada titik di mana dia akan mendapatkan kerugian dan keuntungan. Betul Bapak Ibu ya? Nah, bagaimana kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini agar kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi, sehingga kita akan termasuk daripada golongan orang-orang yang beruntung, yang senantiasa mendapatkan keberkahan yang nilainya lebih besar dari apa yang mungkin kita harapkan. Apa yang Allah sampaikan, ada 3 amalan yang ketika manusia itu mendapatkan atau melakukan 3 amalan ini, maka ia tidak akan merasakan kerugian dalam hidupnya. Allah menyampaikan dalam Quran surat Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bertilawah, membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Yatluna kitaballah, wa kemudian yang kedua aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi kata Allah, orang-orang yang senantiasa, yang pertama tilawah Al-Quran. Bulan Ramadan ini merupakan syahrul Quran. Itulah kenapa Nabi menyampaikan inna hadzal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah prasmanannya Allah, jamuan yang Allah sajikan agar kita bisa mereguk nikmat dekat dengan Al-Quran. In aradta an tukallima Allah fa'ahrim bis-salah wa in aradta an yukallima Allah faqra'il Quran, kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita pengen dapat atau kita bisa berkomunikasi kepada Allah, laksanakan salat. Tapi kalau kita ingin Allah yang berkomunikasi kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Bahkan nilainya Al-Quran ini al-muta'abbad bitilawati. Siapa yang membacanya maka akan bernilai ibadah. Kalau kita duduk iseng, yang kita pegang handphone, ya, sosial media, mungkin tidak akan menjadi nilai ibadah. Tapi di kesunyian, di senggangnya waktu kita yang kita pegang adalah Al-Quran, kita baca, maka al-muta'abbad bitilawati, itulah kata Dr. Nuruddin Intir dalam
akan bernilai ibadah. Maka dan tentu keberkahan yang Allah hadirkan dari Al-Quran yang kita baca tentu sangat luar biasa. Apa pesannya? Allah sampaikan dalam hadis qudsi, man syaghalahu al-Quran, kata Allah dalam hadis qudsi, wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya as-sa'il. Siapa yang menyibukkan waktunya dengan dekat dengan Al-Quran dan mengingatku, maka aku akan memberikan kepadanya pemberian yang lebih baik daripada sesuatu yang diminta. Mungkin kita minta sesuatu yang kita harapkan, tapi karena kita dekat dengan Al-Quran, Allah kasih lebih. Itulah yang dimaksud dengan berkah, ziyadatul khair. Mungkin kita ngarepinnya dapat THR 10 juta, amin. Amin. Tahu-tahu gara-gara kita dekat dengan Al-Quran dapatnya 100 juta. Amin. Ngomong-ngomong, yang aminnya kenceng udah dapat THR apa belum itu? Ibu-ibu nih biasanya kode sama suaminya. Kodenya enggak. Ini ibu-ibunya di mana? Di sini ya? Oh, sebelah. Kedengeran tapi ya Bu? Biasanya ibu-ibu kodenya enggak cuman bikin status pakai WA doang, tapi pakai video biasanya. Apa yang ibu-ibu atau para istri dibuat itu dalam statusnya? Teh manis udah, teh pahit udah, teh susu udah, teh air belum. Kata bapak-bapaknya, saya mah nggak mau udah THR, saya mau dapetnya teh rini aja. Wah, mahal. Hadirin dimuliakan oleh Allah, intinya adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadi hamba yang dekat dengan Al-Quran, untuk bisa mendapat keberkahan. Bahkan Dr. Nuruddin Iqtar menyatakan walau al-mu'jiz walau bisurah minhu, bernilai mukjizat walau satu surat kita baca. Kemarin saya lihat tayangan di RCTI, ada seorang ibu-ibu ya, program Hafiz Indonesia RCTI ya, mengidap penyakit kanker. Kemudian dia berobat ke sana ke sini, belum mendapatkan jalan penyembuhan. Tapi ada satu amalan yang ibu-ibu pegang itu, selalu hari-harinya nggak lepas dari Al-Quran. Setiap selesai baca Al-Quran ditiupkan ke air zam-zam di depannya itu, baca Fatihah diminumkan. Itu terus terapi yang dilakukan. Singkat cerita, atas izin Allah dan atas pertolongan Allah, biwasilati qiraatil Quran, dengan wasilah ibu itu terus tadarus Quran. Ketika ingin diperiksa USG ya, oleh dokter, dan dokter menyatakan alhamdulillah penyakit kankernya itu hilang. Allahu Akbar. Inilah dahsyatnya kenapa Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Al-Quran itu sebagai obat. Ya, tidak hanya obat bagaimana keresahan kita dalam hidup, sebagai petunjuk huda wa busyra, agar kita selalu senantiasa berada dalam bimbingan Allah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Makanya kenapa dalam hadis man qama ramadhana iman wa ihtisab, dalam syarah Sahih Muslim, qama di sini maknanya adalah salat tarawih. Tapi yang bagaimana salat tarawih yang dilakukan dengan iman dan ihtisab, diiringi dengan iman dan mengharap pahala, ikhlas karena Allah, menikmati ibadahnya, barulah dosanya akan diampuni. Ini kan kadang kita beda, tarawih nyari jadwal imam yang bacaannya cepat. Di mana di musola sono kenapa Fatihahnya satu nafas? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Salawat selesai. Kata makmumnya bukannya amin, makmumnya jawabnya ampun. Iya sih, bulan Ramadan bulan ampunan, tapi kalau tarawihnya kilat begini saya ampun-ampunan katanya. Ya, nanya lagi, ada yang lebih cepat ada di Masjid Sunnah, kenapa imamnya baca Fatihahnya bukan satu nafas, tapi imamnya udah enggak nafas katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya apa? Bagaimana setiap ibadah yang Allah
sajikan. Ramadan ini tarawih ini hanya ada di Ramadan. Makanya kita nikmati ya. Bahkan dalam Fathul Bari itu dijelaskan tarawih itu disebut tarwih, artinya santai, melaksanakan santai. Dalam Fathul Bari itu dijelaskan li'annahum yatarawwahuna biha, karena setelah sholat dia istirahat dulu itu Bapak Ibu. Ada ibadah itu dinamakan dari kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan. Kenapa disebut tarawih? Karena di zaman sahabat Nabi itu ketika sholat tarawih, selesai sholat tarawih, setiap jedanya itu bukan hanya kita diiringi dengan tasbih, dengan bilal, tapi mereka itu jedanya dengan tilawah Quran. Jadi baca Quran dulu, dapat beberapa surat gitu ya, dapat beberapa ayat, baru lanjut. Nah itu disebut dengan tarawih, yatarawwahuna biha. Mereka menikmati dengan rileks, dengan santai, tapi diisi dengan kebaikan. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan keberkahan doa kita dikabulkan, dosa kita diampuni, maka senantiasa kita menikmati setiap ibadah yang Allah sajikan di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infak dikeluarkan di jalan Allah baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bagaimana yang kita infak yang kita lakukan ini, yang penting adalah ikhlas. Mau sembunyi, mau terang-terangan boleh. Yang penting ikhlas dalam mengeluarkannya. Jangan ketika kita mengeluarkan awalnya doang sembunyi-sembunyi, nggak mau kedengeran gitu. Tapi ujung-ujungnya sum'ah. Apa contohnya? Contoh ketika di masjid diumumin alhamdulillah, kotak amal pemasukan ada sumbangan dari si fulan 1 juta, dari si fulan 3 juta, yang terakhir dari hamba Allah 10 juta. Yang di pojok ada yang nyolek-nyolek tuh, harusnya sedekah tuh kayak gitu, nggak usah disebut namanya, tulis aja hamba Allah. Tapi tahu nggak itu siapa hamba Allah? Itu saya yang sedekah. Nah, sama aja bohong gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan sum'ah, pengen didengar kebaikannya. Ya, jadi yang terpenting adalah ikhlas. Bahkan Nabi mencontohkan ajwada bil khair min ar-rihil mursal. Nabi itu melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu lebih kencang daripada angin yang bertiup. Kenapa? Afdhalus shadaqah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Jadi 3 amalan inilah yang akan mengundang keberkahan, yang tidak akan pernah rugi, karena Allah yang menggaransikan apa yang Allah sampaikan di penghujung ayat itu, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu diumpamakan seperti orang yang berdagang yang nggak pernah rugi. Orang yang berdagang tapi nggak pernah bangkrut. Ya, jadi ketika dia isengnya tilawah Al-Quran, ya, kemudian dia selalu istiqomah menegakkan sholat, mendirikan sholat, dan kemudian dia mengisi hari-hari kebaikannya dengan sesama, dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka insya Allah 3 amalan inilah yang membuat siapapun yang mengamalkannya tidak akan pernah rugi dalam hidupnya, bahkan justru malah termasuk daripada orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua di sisa-sisa akhir Ramadan ini, sudah pertengahan ya, insyaallah baru malam. Dalam pendapat ulama itu dijelaskan kunut itu dibacakan Lailatul Nisfi Tsani min Ramadan. Jadi pertengahan daripada malam ke-15 yang kedua ya, daripada bulan Ramadan. Kalau nisful awal 15 malam ke-15 yang pertama itu di bulan Sya'ban. Tapi kalau an-nisful tsani ya itu di bulan Ramadan, berarti jatuhnya ke malam yang ke-16. Barulah kita membaca kunut ya setiap setelah witir atau di rakaat ketiga witir itu kita membaca kunut. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah, diberikan kekuatan istiqomah untuk bisa mengamalkan ibadah kita, mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung yang tidak akan pernah merasakan kerugian dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Raja'nal
بلغنا المعنى والهداية من ربنا هدانا الله وإياكم أجمعين. أستغفركم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.